Selamat siang. Ini adalah pertemuan pertama, ya. Pertemuan pertama untuk materi pelajaran coding, ya. Bapak yakin untuk kelas 5A, kalian 5A kan? Oke. Masih ada yang belum tahu apa itu coding. Nah, artinya nanti gini, minggu ini nanti akan bergiliran 5A dan 5B, ya. Akan Bapak berikan materi tentang coding. Bapak akan jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita. Ada 3 tujuan pembelajaran, ya. Bisa kita lihat sama-sama di depan. Yan, yang pertama Yan, bacakan Yan. Menjelaskan pengertian berpikir, rasional, coding dan kecerdasan artifisial secara sederhana. Oke, yang pertama tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan pengertian berpikir komputasional, coding dan kecerdasan artifisial secara sederhana. Laras yang kedua, Ras. Mengidentifikasikan langkah-langkah berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang kedua mengidentifikasi langkah-langkah berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, menerapkan pola berpikir komputasional untuk memecahkan masalah sederhana. Oke, berarti nanti ketika belajar nanti kalian akan berdiskusi secara kelompok. Ya, untuk bahan diskusinya sudah Bapak siapkan, yaitu tentang algoritma dan juga dekomposisi. Nanti akan ada kelompok yang mengerjakan atau berdiskusi tentang dekomposisi. Ada juga kelompok yang berdiskusi mengenai algoritma. Nanti apa itu algoritma akan Bapak jelaskan, ya. Oke, kenapa kita perlu belajar tentang coding? Ya, sebenarnya materi ini, coding ini sudah sering kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya kamu tidak tahu, oh ternyata ini namanya coding, ya. Nanti akan kalian pasti tahu bahwa yang telah kalian lakukan selama ini, terutama kalian ini sering menggunakan gadget atau HP. Nah, ketika menggunakan HP secara tidak sadar, ya, ada muatan coding yang kalian lakukan di HP-nya. Hanya kalian belum tahu, ya. Oke. Bapak yakin semua siswa kelas 5A ini hampir 100% punya HP sendiri, ya. Banyak yang punya. Oke, ada yang punya sendiri, ada juga yang punya orang tua. Boleh dipinjam enggak? Boleh. Bapak yakin kamu sering minjam HP Bapak atau ibumu? Pasti sering. Ya, bahkan kalianlah yang sering menghabiskan paket atau
kuota internetnya. Ya. Oke. Banyak hal yang bisa dilakukan dari HP. Apa saja yang bisa dilakukan dari HP? Fungsinya untuk apa? Apakah hanya untuk main game? Nah, HP juga bisa untuk belajar. Ya, bukan hanya untuk main game. Ya. Oke. Hari ini materi kita tentang konsep dasar berpikir komputasional, coding, dan kecerdasan arti. Oke. Tujuannya sudah. Oke, sekarang kita coba cari tahu sama-sama apa itu berpikir komputasional. Ya. Kelihatan enggak dari belakang? Lumayan jelas. Oke. Berpikir komputasional adalah cara kita memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang mudah diatasi. Ya, ini bukan hanya tentang komputer, tetapi tentang pendekatan sistematik untuk menyelesaikan masalah layaknya seorang ilmuwan atau insinyur. Ya. Oke. Berpikir komputasional artinya kita belajar memecah masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang kecil yang mudah diatasi. Oke, kita lihat ada 3 poin di sini. Poin yang pertama, pemecahan masalah. Pemecahan masalah, transformasi masalah kompleks menjadi serangkaian tugas yang lebih sederhana dan terdefinisi. Masalah kompleks, masalah yang rumit, bisa kita selesaikan menjadi sederhana, ya. Kemudian sistematis dan terstruktur, menerapkan logika dan urutan yang jelas untuk mencapai solusi yang efisien. Nah, di sini nanti tugas kalian nanti akan ya membuat sistematis ya masalah atau kasus yang biasa dilakukan sehari-hari. Ya, nanti itu tugasnya. Nanti susunannya harus sistematis atau berurutan. Contoh sistematis gini. Ya. Atau berurutan. Contoh. Alung ya. Ingin memasak Indomie. Nah, apa saja urutannya, Long? Untuk masak Indomie, Long. Yang pertama apa? Hah? Yang pertama apa dulu? Ayo, kita belajar berpikir komputasional. Yang pertama apa tadi? Siapkan mie-nya dulu. Nah, langsung direbus nih. Ini enggak jadi mie-nya nanti. Setelah mie-nya siap apa? Ambil. Nah. Apa dulu yang terlebih dahulu nih? Setelah mie-nya siap, pakai apa masaknya nih? Pakai panci boleh, pakai kuali atau wajan boleh. Misalnya pakai kuali, berarti ambil kuali, letakkan. Kalau letakkan air. Nah, ini dia. Letakkan ke kompor dulu kualinya. Habis itu apa? Masukkan air.
Kemudian, nah, hidupkan. Apa tadi? Nah, nyalakan kompornya. Ayo. Lanjut lagi, biar urutannya sistematis. Apa lagi? Masak air hingga mendidih. Kemudian, masukkan indominya ke dalam. Ya, boleh. Air yang sudah mendidih. Kemudian, oke, boleh. Masukkan bumbunya. Apa lagi? Apa lagi? Ayo. Ayo, setelah minyak masak atau matang, matikan. Matikan kompornya, jangan kompornya tidak dimatikan. Ya. Kalau enggak gasnya habis, kualinya yang gosong nanti. Ya. Kemudian tuang ke. Oke, angkat kualinya. Boleh juga. Tuangkan indominya ke dalam piring atau mangkok. Apa lagi? Ya, kurang lebih seperti itu. Itu namanya sistem apa tadi? Itu namanya sistematis atau berurutan. Urutannya tidak boleh tertukar atau terbalik. Ya. Oke, kemudian kita lanjut. Yang ketiga, fondasi digital membangun kerangka berpikir yang esensial untuk berinteraksi dengan teknologi modern. Ya, untuk berinteraksi dengan teknologi modern. Banyak teknologi modern. Salah satu yang lagi ramai-ramainya ini orang-orang menggunakan AI. Ya, untuk membuat apa? Contohnya nih yang lagi tren sekarang. Fotonya, miniatur kan? Nah, itu yang lagi tren. Ya, hanya saja ya, penggunaan AI ini kita harus tahu perintahnya. Salah perintahnya maka hasilnya salah atau kurang menarik. Perintahnya yang harus benar. Oke, kita lanjut. Lanjut ya. Nah, ini contoh. Ada dua contoh. Yang pertama dekomposisi. Ini Bapak yakin kalian pernah memainkannya. Dan yang kemudian pengenalan pola. Yang pertama apa namanya nih? Nampak enggak? Puzzle. Ya, ini mainnya menyusun. Proses tadi kan dikatakan bahwa proses memecah masalah yang besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil, lebih sederhana. Ya, ini seperti memecah teka-teki atau seperti kita memainkan game puzzle. Salah susunannya maka nanti bentuknya aneh nanti. Ya, bisa misalnya manusia bisa karena salah susunannya kepalanya ke bawah. Salah. Harusnya kepala di bagian atas ya kan? Oke, yang kedua pengenalan pola. Ya. Ini mengidentifikasi persamaan tren atau pola dalam masalah. Ada pola yang sama.
pola ini ada yang sama, ada yang berbeda, ya, pola-polanya. Oke, kita lanjut. Oke, ini ada beberapa contoh sederhana berpikir komputasional. Oke, yang pertama, kita lihat ya, contohnya ya, contoh sederhana berpikir komputasional. Mempersiapkan resep. Bayangkan Anda ingin memasak hidangan favorit. Anda harus memulai dengan dekomposisi. Ya. Kemudian dekomposisi bahan. Artinya kalian harus sudah memikirkan kalau makanan yang ingin kamu buat, kamu harus sudah memikirkan apa saja bahannya. Kan tidak mungkin kita mau buat makanan tapi bahannya kita tidak tahu. Ya. Artinya kita juga berpikir tentang dekomposisi. Kemudian pisahkan semua bahan seperti sayuran, daging, bumbu, dan alat masak yang diperlukan. Kemudian pola memasak. Kenali pola memasak yang umum: memotong, menumis, merebus. Mungkin ada langkah yang sama untuk beberapa bahan. Pola memasak: memotong, menumis, merebus. Ya. Kemudian algoritma langkah demi langkah. Oke, tuliskan langkah-langkahnya memasak secara berurutan. Seperti contoh tadi, memasak Indomie, langkahnya berurutan. Ya. Atau langkah-langkah membuat pop es. Apa ayo langkah pertama? Oke, bahannya dulu. Bahan yang harus kita siapkan. Oke, boleh. Kita ambil siapkan bahan yang pertama. Oke, banyak nih. Bahannya tidak masalah. Tidak berurutan, yang penting bahannya lengkap. Plastik, batu es, sedotan, betul Lung. Apalagi Lung? Bahannya Lung? Air panas. Gunanya untuk apa? Oke, untuk melarutkan serbuk pop esnya. Ya. Itu bahan-bahannya sudah. Sekarang langkah-langkah membuatnya. Oke, masukkan serbuk pop esnya. Buka dulu pop esnya, masukkan ke dalam kantong plastik, boleh. Kemudian tadi ada air panas, gunanya untuk apa? Oke, apakah air panasnya dituang sampai penuh? Nah, cukup sedikit. Karena fungsinya hanya untuk melarutkan. Kemudian masukkan air dulu, dikocok dulu, tambahkan air lagi. Air yang ditambahkan adalah air dingin. Kemudian masukkan es batu. Habis itu masukkan sedotan. Pop esnya. Nah, boleh. Supaya esnya ini tidak jatuh, ikat ke kantongnya menggunakan pop es. Ya. Pop es siap dinikmati pop esnya. Oke. Oke, algoritma langkah demi langkah sudah contohnya tadi. Kemudian abstraksi detail. Fokus pada langkah-langkah utama yang memengaruhi hasil akhir. Misalnya urutan bumbu.
Ya, misalnya urutan bumbu. Kemudian dan abaikan detail kecil yang tidak terlalu pentingnya, misalnya jenis pisau. Pisau kan yang penting pisau, tidak harus pakai pisau, harus jenisnya yang yang penting ada pisau ya. Oke, lanjut. Nah, tadi ada yang bertanya, apa itu coding? Sekarang kita mulai masuk. Apa itu coding ya? Oke. Coding adalah proses menulis instruksi dalam bahasa yang dipahami komputer atau bahasa yang dipahami AI misalnya ya. Oke. Ini adalah jembatan antara ide kita dan kemampuan komputer untuk melaksanakannya. Oke. Dengan coding, kita mengubah solusi dari berpikir komputasional menjadi aksi nyata. Ya. Itu dia. Oke, kita ulangi. Coding tadi adalah proses menulis instruksi. Artinya yang menginstruksikannya adalah kita. Nanti yang bekerja komputer. Ya, komputer tidak akan bisa bekerja tanpa instruksi dari kita. Ya. Lanjut. Oke. Pertanyaan berikutnya, mengapa belajar coding penting? Ada 3. Masih banyak sebenarnya. Ini Bapak ambil hanya 3. Yang pertama, menciptakan inovasi. Ya, dari aplikasi hingga game. Coding memungkinkan Anda mengubah ide kreatif menjadi produk digital yang fungsional. Ya. Kemudian melatih logika. Ya, coding memaksa Anda berpikir secara terstruktur, mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dan penalaran logis. Oke, harus logis yang masuk akal. Kemudian yang ketiga, peluang karir. Dunia teknologi terus berkembang dan keterampilan coding membuka pintu ke berbagai pekerjaan di berbagai industri, misalnya industri game. Dengan coding, kamu bisa membuat atau menciptakan game atau permainan. Ya. Orang yang menciptakan game sudah pasti. Contoh, ada yang suka main game bola, misalnya FIFA atau PES, atau football. Nah, orang yang menciptakannya sudah pasti ekonominya baik. Kenapa? Dengan kalian mendownload gamenya, maka secara tidak langsung kalian sudah membayar ya, karena di game itu berapa ukurannya nanti download menggunakan kuota bayar. Oke, lanjut ya, banyak. Kemudian kecerdasan artifisial AI sederhana. Oke. Nah, tadi kita sudah singgung sedikit tentang AI. Ya. Kita lihat ya. AI adalah cabang ilmu komputer yang memungkinkan mesin untuk belajar dari data, memahami pola dan membuat keputusan atau prediksi.
mirip dengan kemampuan kognitif manusia. AI memanfaatkan algoritma dan data besar untuk mengenali pola dan mengambil keputusan secara mandiri, bukan sekedar mengikuti instruksi yang telah diprogram. Contoh AI sehari-hari. Ini Bapak ambil sedikit, masih banyak sebenarnya. Ada yang namanya asisten suara seperti Siri atau Google Assistant. Kemudian rekomendasi film atau musik di platform streaming. Platform streaming ini banyak nih. Ada YouTube, ada ya banyak itu platform streaming. Kemudian filter spam dari email. Email di semua HP pasti ada email. Ya, semua HP, karena HP Android itu terhubung ke Google. Nah, di HP itu ada semua emailnya. Ada yang dibuatkan orang, ada yang buat sendiri, ya. Oke, kita lihat ya. Hubungan erat ketiganya yaitu computational thinking atau berpikir komputasional, kemudian artificial intelligence, dan coding. Ini ketiganya mempunyai hubungan yang erat, ya. Berpikir komputasional adalah fondasi kerangka berpikir untuk memecah masalah. Coding adalah alat untuk menerjemahkan solusi berpikir komputasional ke dalam bahasa yang bisa dieksekusi komputer. Nanti kalau ada waktu kita coba buka AI, kemudian kita coba buka game edukasi nanti. Ya. AI adalah hasil lahir yang canggih, memanfaatkan coding dan prinsip berpikir komputasional untuk menciptakan sistem yang cerdas dan adaptif. Ya, adaptif ini menyesuaikan dengan keadaan. Oke, kita lanjut. Contoh aplikasi AI yang mudah dipahami. Ada 3 contoh yang Bapak ambil. Yang pertama, mobil otonom. Ini menggunakan sensor, kamera, dan algoritma AI untuk mengenali lingkungan lalu lintas dan mengambil keputusan keputusan berkendara. Nah, sekarang mobil-mobil ada yang mobil otonom. Kita tidak perlu lagi megang setirnya. Ya. Cukup gunakan algoritma AI. Ketika belok dia bisa berbelok. Nah, kemudian yang kedua, chatbot layanan pelanggan. Ya. AI memungkinkan chatbot memahami pertanyaan, memberikan informasi, dan memecah masalah dasar secara otomatis. Dan yang ketiga, sistem rekomendasi. Algoritma AI menganalisis riwayat tontonan. Nah, ini contoh di YouTube. Ketika kamu buka YouTube, pasti akan keluar riwayat tontonanmu. Ya, riwayat tontonanmu keluar. Lanjut. Kita lanjut ya. Terakhir nih. Ya. Kesimpulan. Dan ayo mulai. Keterampilan masa depan, berpikir komputasional, coding, dan AI bukan lagi sekedar tren, ya, melainkan keterampilan yang fundamental di era digital yang akan datang. Oke, kita lihat
ada langkah awal Anda. Ada 3, coba bacakan. Alung, langkah awalnya Lung. Kelihatan tak Lung? Nggak kelihatan Lung. Mulailah. Tak kelihatan kan Lung? Oke, Bapak. Coba Bapak baca, harus Bapak perbesar tulisannya Lung. Bapak perbesar dulu Lung. Oke, langkah awalnya mulailah dengan memecah masalah sehari-hari secara sistematis. Kemudian coba aplikasi coding visual seperti ya script atau memahami logika pemrograman. Kemudian eksplorasi sumber daya online untuk belajar Python dasar. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Coba Bapak tanya dulu. Ada yang pernah gunakan AI? AI apa yang kalian gunakan? Cici, apalagi? ChatGPT. Apalagi? Google apa? Google apa? Gemini misalnya ya. Oke. Kita lanjut. Oke. Ini kelompoknya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kelompok. Ini sudah Bapak tentukan. Nanti silahkan diskusi. Menurutmu, karena ini susunannya atau strukturnya ini belum tersusun. Ini diacak nih. Bapak minta kalian kelompoknya menyusun mana yang pertama, kedua, ketiga, ya, keempat dan yang terakhir, ya. Oke, ada 2 tugasnya, tugas kelompoknya. Nanti akan ada 3 kelompok akan mendapatkan tugas yang sama, 3 kelompok juga mendapatkan tugas yang sama, tetapi hasil lahirnya bisa berbeda. Ya. Tugas kelompoknya nanti kelompok 1 ini membuat ini tentang dekomposisi, membuat secangkir kopi. Ini ada langkah-langkahnya. Nanti Bapak berikan tugasnya, kalian tinggal susun. Ya. Oke. Reno, ambil no. Reno, ini kelompok 1 no. Silakan diskusikan no. Laras, kelompok 2. Kemudian Yan, kelompok 3. Piandi dan kawan-kawan kelompok 4. Oke, lihat ya di situ. Bapak minta tugasnya susun. Oke, ada yang mengerjakan dekomposisi, ada juga yang kelompoknya khusus mengerjakan algoritmanya. Ini algoritma membuat secangkir kopi. Kelompok 5 Pares, kelompok 6 ini kelompoknya Naura. Boleh di situ. Langsung situ saja. Kelompok 5, kelompok 6, ya? Ya, boleh pakai angka. Pakai angka saja. Artinya enggak usah ditulis ulang, cukup kamu masukkan susunannya. Yang pertama yang mana?
Atau bisa gini, coba apa lihat dulu. Gini. Oke. Ini. Atau boleh di sampingnya nih, mana yang dijadikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 di sampingnya. Karena ini masih belum berurutan. Ya. Pakai angka saja boleh. Nggak usah ditulis kalimatnya. Ya. Ya memang di situ supaya mudah. Gini ya. Ini mana yang kamu jadikan 1? Tinggal masukkan sini, menyiapkan bah. Mana ada? Berarti ini 1, gitu saja. Nah, enggak lama dah. Kalau ini lama nanti. Ya, karena itu masih susunannya masih salah, tidak berurutan ya. Ini ya, langsung gini ya. 1 yang mana? Coba. Mana? Nah, berarti ini jadikan 1 di situ sampingnya. Itu. Mana tadi Pendi? Sudah. Kita ambil contoh dulu. Urutan yang pertama yang mana dulu? Yang mana? Itu yang pertama. Langsung sajikan kopi berarti. Langsung jadi dia nih. Hah? Apakah mungkin membuat kopi langsung apa tadi? Mana tadi? Sajikan kopi langsung jadi. Tidak ada proses pembuatan. Ini kan prosesnya yang diminta. Yang mana dulu? Nggak usah di belakang, samping nih ya. Sepakati dulu yang mana yang dijadikan urutan pertama. Di sini ya. Mana yang pertama? Menurut Piandi? Mana yang pertama? Berarti ambil sebuah mana ini? Ambil sebuah. Ini berarti ini 1 sini nih. Sampingnya nih. Ya, angkanya. Ya. Artinya tidak harus menulis ulang. Nah, cari 2-nya lagi yang mana? Ini dah nih. Mana yang coba Bapak untuk memudah, jangan di situ, sini ya. 1-nya yang mana dulu? Urutan yang pertama mana yang harusnya? Yang mana? Nah, berarti ini tulis 1 di sampingnya. Nah, gitu. Mana tadi? Nah, baru cari yang 2 lagi ya. Sudah, oke. Kelompok berapa Larasnya? Kelompok 2. Oke, nanti kita lihat ya. Pegang dulu, nanti akan kita koreksi sama-sama ya. Ini dah nih. Coba cari dulu urutan yang pertama dulu. Mana menurut kalian? Nomor 4. Nah, berarti ini jadikan 1. Buat 1 sampingnya. Ya, pakai angka. Langsung sini jadi sampingnya. Nah, sampingnya gitu. Nah, mana tadi? Nah. Nah, nih, supaya enggak lama kalau nulis ulang lama nih. 1 apa nih? Menyiapkan. Berarti ini 1 di sini. Nah, sampingnya. Ini biar aja ada usah dihapus apa. 1 sini. Tuliskan di sampingnya. Kan enggak lama kalau gitu. 2. Cari 2 yang mana? Nanti hasil kerja kelompoknya, masing-masing kelompok nanti Opa minta 1 orang membacakan
hasilnya ya. Bacakan saja ya. Nggak usah maju, cukup berdiri saja di. Nah, berdiri saja di situ. Nggak harus maju. Yuk. Ya. Nanti bacakan ya. Untuk yang sudah selesai, sambil menunggu temannya kelompok lain yang belum, ini kita coba sebuah game edukasi tentang permainan Blockly. Oke. Kelompok mana yang sudah selesai? Nah, kelompok yang sudah selesai, Bapak minta dua orang dulu atau 4 orang boleh ke sini, ke depan nih, atau sini supaya mudah. Nah, Bapak yang ke situ ya, sambil menunggu ya yang lain. Oke. Kelompoknya Laras. Oke, ini nanti ada 4 ya. Oke, enggak apa. Coba lebah, selesaikan lebah Laras. Kalau Pak pindahkan dulu ya. Nah, pindahkan. Mana lebahnya? Gambarnya digeser. Diklik dulu. Klik kanan. Klik kiri. Ini. Klik kiri gini. Ini tahan terus nih. Nah, pakai 2 tangan. Pakai 2 tangan. 1 tangan. Gitu. Oke, lanjut. Sekarang coba klik di kakinya tuh. Ada berapa? Klik dulu. Ada berapa kakinya? Dah? Oke, lanjut. Ciri-cirinya ambil di sini. Ciri-cirinya ada di sini. Pindahkan. Ya, ayo nanti giliran yo. Mana ciri-cirinya? Dah. Selesai. Kita coba periksa jawabannya. Periksa jawabannya. Betul enggak ya? Oke, nanti ya. Kita coba, berarti kita harus selesaikan nih. Masih ada yang kurang. Coba lihat, ada yang berkedip tuh. Ada yang kurang kan? Coba lihat apa ada yang kurang. Lihat di ciri-cirinya. Masih ada yang kurang? Nah, harusnya, yo yakin. Sudah, oke, ntar ya. Coba masukkan itu ya. Nah, sini ya. Ke sini. Nah, itu. Nah, coba lihat ciri, periksa lagi. Oke, enggak apa. Karena masih banyak yang belum selesai, nanti baru kita koreksi. Sekarang kelompoknya Alung. Selesaikan yang ini, Long. Siput, Long. Siput, Long. Ya. Nanti yang sudah apa berikan percobaannya. Caranya tadi gini. Siput yang mana siput? Siput yang mana? Dipindah dulu. Nah, ini lihat nih. Mana siput? Nah, tuh. Sekarang klik ke kiri. 2 tangan. Ah, 1 gini. 2 orang dah. Guntur ini. Alung pindahkan. Pindahkan. Mana siput lo? Oke. Lanjut. Ini klik di sini, pilih kaki ya tuh. Berapa?
Lanjut. Ciri-ciri lagi. Silahkan dipilih nih. Itu. Ciri-cirinya. Klik dulu baru geser. Klik. Satu geser. Nah, geser. Di ciri-ciri. Ya. Ah, perbaiki dulu tuh. Oke. Dah. Nanti digesernya. Tempurung. Ini harus tetap ditekan nih, jangan dilepas. Ini jangan dilepas. Oke. Lalu. Nah, dekat. Nah, Jatuh. geser tur. Mau tur, geser tur gini tur. Nah. Nah, lepaskan. Nah, bisa ada ciri-ciri lain. Sudah, oke, taruh dulu. Oke. Nah, dah. Yakin tuh, masa bebe tuh. Kucing. Ini yang ditekan, ini. Nah, tadi ini belum kena nih. Ah, ayo pindahkan. Nah, dah. Sekarang ciri-cirinya. Ambil pilih kakinya dulu. Berapa kakinya? Lanjut. Ciri-cirinya. Sama, diklik dulu baru geser. Harus dua tangan, nggak bisa satu tangan. Nah, baru up. Ulangi. Nah, baru klik. Ayo geser. Nah, itu oke, bisa nih. Coba Cinta, geser. Ayo. Diklik dulu. Ah, pindahkan. Ayo, yakin di situ. Ah, itu siput tuh. Ayo pelan-pelan Yan. Ayo. Kau. Kan? Ya. Kan salah dari awal tadi. Nah, kemana aja nih? Nah, pindahkan. Nah, ayo, dah. Sekarang giliran. Oke, duduknya. Aduh. Yo. Dede yo, terakhir yo. Oke, udah selesai nih. Udah selesai? Sudah nih? Belum? Oke, enggak apa. Gambarnya dulu, pindahkan. Oke, dan apa? Boleh juga ciri-cirinya berarti. Lanjut. Hampir salah tadi kan? Masih ini. Yuk. Oke, coba periksa jawabannya. Periksa aja ini jawabannya. Periksa jawabannya, hasil semuanya nih. Iya, kaki katanya. Oke, ini kakinya belum dipilih. Ada kaki enggak? Oke, dah, lanjut. Nih. Kakinya. Kita lihat ya. Kita lihat mana yang satu blok yang tidak benar. Oke, kita lihat. Berkedipnya di mana, Yan? Ayo, diam dulu. Diam dulu. Sekarang lihat yang berkedip yang mana nih?
Itu pendengar. Yang berkedip yang mana? Lihat di layarnya. Kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Nah. Ini. Berarti di sini yang masih kelompoknya siapa tadi? Kayaknya di mana salahnya? Coba perbaiki. Di mana? Coba oke dulu nih. Kakinya tuh. Kakinya ditekan. 2. Coba 2 kakinya tuh. Coba periksa. Periksa. Gini aja, Be. Benar, Pak. Benar. Oke, benar semua ya. Nah. Kelompoknya Piandi dah belum? Nah, ini. Kelompoknya yang belum mencoba, kita coba kelompoknya. Oke, pilih. Kita ambil yang usia 8 sampai 11 tahun. Karena oke, Piandi coba sini. Ya. Oke, Bapak berikan contoh dulu. Berikan contoh dulu ya. Ini ada berapa kotak nih? 1, 2. Setelah 2 kotak ada koin. Koinnya diapakan? Diambil. Oke. Kemudian baru sampai ke garis finish. Oke, kita lihat ya. 1 langkah. Kemudian langkah kedua ambil. Ada tangan ini kan? Ambil koin. Lanjut. Langkah 3. Coba. Kita coba ya. Oke. Nah. Lanjut. Oke, sekarang yang ini coba. Ini melangkah nih. Teleport ya, teleportasi ya. Oke. Klik ininya. Nah. Ya. Kita coba ya. 1, 2. Ini harus sampai ke sini nih. Nah, hitung dulu lah, boleh. Kalau teleport biasanya setelah sampai sini dia akan oke, ini kan. Nah. Sudah? Sudah, Jadi? Kalau sudah ada tanda A tuh. Coba kita cek benar enggak? Oke, betul. Betul ya. Oke, lanjut. Kelompoknya Pares. Habis ini baru kita periksa jawabannya. Ini Pares, ayo. Sekarang kamu perhatikan dulu melangkahnya dari mana ke mana nih. Oke, Bapak anda bantu ya. Boleh yang kawan kelompoknya. Dani dengan ini boleh maju. Irio bantu sama-sama. Gimana nih? Ya. Ini kuda ini harus sampai ke garis finish. Oke. Nah. Kalau salah ini hapus. Boleh dihapus. Nah, ayo. Dari awal. Yang ini, itu langkah, lanjut. Ayo, enggak apa Dani boleh juga. Kan enggak harus Pares ya. Salah. Coba klik dulu.
Nah, dah. Lanjut. Yang mana? Ini kah? Nah, coba klik dulu. Sih. Nah, ayo, enggak apa-apa. Oke, kita sama lihat ya. Kita sama-sama lihat. Sayang ini agak silau, jadi tidak terlalu jelas. Tapi kalau dari sini agak dekat jelas nih. Nanti kalau sudah klik yang ini ya, Res. Kalau yang merasa salah klik aja di sini. Nah, hilang dah. Nanti habis ini baru kita bahas. Nanti untuk permainan yang ini nanti pertemuan selanjutnya kita coba mainkan lagi. Sudah? Sudah? Kita lihat ya, benar nggak nih? Sudah? Masih bisa nih? Masih? Tinggal. Ayo bantu kawannya. Oke. Gambar apa ini? Apa ini? Seperti kuda. Hah? Di sini ya agak jelas ya. Ya, seperti kucing, seperti Hello Kitty. Sudah? Ayo. Dah, kalau sudah di sini. Dah? Oke, coba kita lihat ya. Oke, ayo lihat dulu. Tidak sampai ke garis finish. Ujungnya jalan, oke, kita coba. Coba ya. Betul. Tuh kan, jalan aja. Oke. Sekarang kita bahas yang kelompok satu dulu coba. Oke, bentar dulu. Oke, kita coba selesaikan kita bahas yang dekomposisi dulu. Masalah membuat kopi bisa dipecah menjadi langkah-langkah. Oke, kelompok yang merasa mengerjakan dekomposisi. Oke. Ya, ini di atas ini ada nih. Ini nih. Oke, nih. Berarti punyamu algoritma berarti yang ini. Dah. Oke, kita mulai dari yang dekomposisi dulu. 1, 2. Mana lagi? 3. Oke, dah. Kita cek dari Naura dulu. Yang lain silakan. Ayo, simak yo. Ya. Sekarang bacakan yang pertama.
Bentar dulu. Pak lihat dulu ya. Ambil sebuah. Kalau yang ambil sebuah cangkir itu bukan bukan dekompo. Itu algoritma. Mana yang dekomposisi? Coba kelompok 1, kelompok 3. Ya. Kelompok 5 mana? Coba lihat. Masa enggak tahu nih. Nah, ini dekomposisi ini ada nih. Nah, dah. Berarti kita mulai dari kelompoknya Pares. Pares, bacakan dulu ayo. Hasil kerja kelompoknya. Ya, bacakan. Oke, yang pertama menyiapkan bahan. Mengambil kopi, gula, susu, dan Oke, baca sampai selesai. Yang kedua. Oke, yang lain Bapak minta nanti. Ayo. Bapak minta dengarkan. Nanti Bapak minta pendapat kelompok lain. Coba ulangi ya. Kita ulangi dari pertama ya. Oke. Yang pertama Bapak bantu tulis. Supaya ini kelompoknya Oke, ya, coba ya kelompoknya Rio. Ya. Menyiapkan bahan, apa saja bahannya? Oke, opsionalnya tidak perlu disebutkan. Opsional tuh boleh iya, boleh ada, boleh tidak ada. Nah, lanjut. Gula dan susu itu yang opsional ya. Kemudian mendidihkan. Oke, lanjut. Apa tadi? Ya, lanjut. Oke, gini saja supaya mudah. Kamu hanya bacakan yang bagi tulisan yang berwarna hitam saja ya, yang kuat tebal. Ulang dari pertama dulu. Bapak sekalian ini. Nah, yang lainnya diam dulu. Oke, Bapak tuliskan. Ini kelompok berapa yo? Nanti yang lainnya boleh kelompok 5. 1. Apa tadi? Menyiapkan bahan. Dah. Oke. Lanjut. Lanjut. Oke, yang lain lihat di sini, karena Bapak tuliskan di depan. Ini tujuannya. Kelihatan dah nih? Nah. Pak yang 6? 6? 7? Oke. Yang merasa tugasnya sama dengan kelompok 5 siapa? Yang merasa tugasnya sama dengan kelompok 5 dekomposisi. Kelompok 1 siapa? Nah, ini sama kan? Sama enggak? Coba bacakan. Kamu tentang apa nih? Tentang? Kita ambil satu ya. Kita ambil satu, nanti ambil satu contoh, nanti kumpulkan saja. Tentang? Itu algoritma atau
algoritma atau dekomposisi? Ya, berarti kan sama tadi dengan kelompok 5 kan? Oke, coba cek. Benar nggak? Ini dah benar nih susunannya. Benar ya? Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Ya. Sekarang gelang kelompok 1 sama enggak dengan susunan kelompoknya Pares? Hah? Sama enggak? Ada yang beda? Bedanya di mana? Berarti di nomor 3 menambah yang mana? Menambahkan pemanis baru menuangkan air panas. Pasti salah susunannya ya. Sekarang yang algoritma, merasa algoritma siapa? Oke, Laras, kelompoknya Laras. Yang pertama Laras. Yang pertama, siapkan teko. Yang kedua, lanjut. 3. Oke, sekarang Bapak langsung aja supaya kita agak cepat karena waktunya nih dah. Ini nih. Ya, kelewatan dah, enggak apa. Kita coba kelompoknya. Nah, ini dia jawabannya. Coba cocokkan. Yang pertama. Ya, ini 1. Siapkan teko berisi air. Tekonya dulu siapkan. Bukan apa jadi punya Laras? Oke, yang kedua. Oke, 3. Nah, ambil sebuah cangkir. Ayo. Setelah air mendidih, tuh kan. Kemudian 4. Yang keempat. Oh, ini dia. Bentar lu, salah nih. 3 nih tadi. Nah, ini dan ini yang salah nih. Sorry ya. Ulangi ras. Oke, yang merasa sama nih. Yang pertama ambil sebuah cangkir, sama enggak? Yang algoritma. Yang kedua masukkan. Oke. Kemudian masukkan 1 atau 2 sendok makan bubuk kopi ke dalam cangkir. Kemudian siapkan teko berisi air. Didihkan air di dalam teko. Kemudian setelah air mendidih, tuangkan secukupnya ke dalam cangkir. Tambahkan gula atau susu sesuai selera. Kemudian aduk hingga semua tercampur rata. Kemudian yang 8, sajikan kopi. Ada yang sama enggak susunannya? Kelompoknya Laras. Oke, berarti kalau enggak sama dengan ini berarti masih salah. Selain kelompok Laras, kelompok mana lagi yang algoritma? Ya, sama enggak susunannya? Enggak, berarti masih salah. Kelompoknya Fiandi, susunannya sama enggak? Sama enggak dengan yang ini nih? Yang ini nih. 1, 2, 3. Enggak.
Satu aja yang sama. Aduh, banyak salahnya berarti. Berarti kopinya tidak siap disajikan. Ya. Oke, sekarang Bapak minta kumpulkan ke sini. Ini. Ya, bawa sini. Bawa sini. Enggak apa ya. Enggak masalah, masih. Ada kopinya yang sudah siap, ada juga kopinya yang ternyata belum siap karena ya mungkin karena kamu belum pernah sama sekali membuat kopi ya. Sudah nih, dari sini semua nih. Sudah. Oke, ini dari kumpulkan. Ada yang sudah benar, ada juga yang masih salah. Tidak apa-apa ya. Namanya belajar. Oke, dari apa yang sudah kita pelajari tadi, ya ada mengerjakan tugas kelompok. Kemudian juga Bapak minta tadi mencoba menyelesaikan permainan, ya. Semua kelompok sudah mencoba menyelesaikan permainannya. Ya, ada tadi yang menyusun gambar. Kalau apa tadi? Kucing, letakkan gambarnya di kucing. Kemudian ciri-cirinya dan juga apa tadi? Nah, ini tadi kan ada lebah, siput, bebek. Ini dah betul semua nih. Ya, betul. Ya, 6 kaki lebah. Tadi kelompoknya Laras mencoba 4, ternyata salah ya. Kemudian game yang berikutnya tadi tentang melangkah, berapa langkah ke depan, kemudian belok ke kiri atau ke kanan. Ada kelompok yang sudah benar dan yang kelompoknya Pares tadi tidak sampai ke garis finish. Nah, udah maju, udah mundur lagi. Jadi tidak sampai ya. Oke, baik. Sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, Bapak ingin mengulas kembali atau menanyakan kembali kepada kalian, apa sih manfaat berpikir komputasional? Tadi berpikir komputasional, apa sih manfaatnya? Nah, apa tadi? Berpikir komputasional ini memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Contoh tadi masalah besarnya kalian belum tahu yang mana lebah, kemudian ciri-cirinya, berapa jumlah kakinya. Kemudian diselesaikan bagiannya, kakinya diselesaikan, kemudian ciri-cirinya juga diselesaikan. Kemudian manfaat lain berpikir secara komputasional tadi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya tadi membuat secangkir kopi. Ada beberapa kelompok yang benar, ada beberapa kelompok yang kopinya penyajiannya salah. Bahkan ada yang
kopinya memang tidak bisa disajikan. Oke. Baik. Pada saya cukup sekian pertemuan kita hari ini. Minggu depan kita coba lagi dengan materi yang lain. Ya. Tadi gamenya belum selesai, nanti minggu depan kita lanjutkan kelompok lain. Ya. Untuk melanjutkan kita coba game lagi nanti minggu depan ya. Artinya Bapak maunya giliran, jangan misalnya Piandi terus kelompoknya, harusnya yang lain. Berpikir secara komputasional atau coding. Nah, coding ini secara tidak kalian sadari sebenarnya kalian sudah menerapkan coding dalam kehidupan sehari-hari. Ya, hanya kalian tidak tahu, oh ternyata yang kalian lakukan di gadget atau HP itu ternyata bagian dari coding. Oke. Sebelum pulang kita berdoa dulu. Halo. Oke, nanti yang punya HP boleh dicoba-coba gamenya. Game edukasinya.